Oke, makasih Marsha. Oke, mungkin aku lanjut aja untuk pembahasanku ya. Jadi nanti mungkin kita memang akan fokus bahas ke SEO spesifik industri untuk beauty, FMCG, sama logistik ya. Oke, nanti key point-nya kita akan bahas terkait introduction dulu, terkait kenapa sih SEO untuk industri spesifik itu matters, sampai ke measurement plan-nya gitu. Oke, mungkin aku langsung aja. Key komponen yang aku bawa di sini itu ada di beberapa hal, ya ada 4 hal, yaitu yang pertama commercial sama transactional keywords, kemudian ada di product page, local SEO, sama data collection. Di sini aku akan bawa terkait key komponennya, kenapa kok industri spesifik SEO itu matter banget. Yang pertama terkait commercial sama transactional keywords. Ketika kita punya comprehensive analysis ya terkait transactional keywords, kita bisa target specific user yang mereka memang pengen melakukan pembelian atau transaksi. Dan kita bisa direct mereka untuk purchase atau di customer aktivasi. Nah, kemudian untuk di product page, kenapa kok kita matters banget dengan transactional keyword tadi, itu kita bisa arahkan ke product page. Dan ketika di product page itu kita bisa kasih semacam CTA atau bridging buat ngarahin ke leads. Jadi akhirnya tetap endpoint-nya akan ada di leads gitu. Nah, kemudian ada di local SEO untuk targetin di beberapa company itu mereka bisa target di GBP atau Google Business Profile sama GeoPage untuk target local SEO-nya, sehingga mereka bisa drive customer ke branch-nya mereka atau cabangnya mereka gitu. Nah, selain itu kita juga bisa collect data nih dari customer kita, dari user kita yang ada di websitenya. Yang pertama kita bisa track behavioral tracker, kemudian CTA placement sampai ke UTM campaign tracker kalau misalkan diperlukan. Dan akhirnya outputnya akan ada di conversion rate optimasi gitu. Oke, kita move ke SEO industri spesifik untuk khusus di beauty care. Nah, ketika kita lihat di highlight-nya ya, di kompetisi dari beauty sector ya, itu cukup tinggi ya. Misalnya kita lihat dari Wardah, Emina, Skintific, Orcav, ini kita sampling, ternyata itu kompetitif scope-nya itu cukup tinggi ya, dan meningkat dari tahun 2024 ke 2025. Sehingga impresinya meningkat cukup signifikan dari kompetitif scope-nya gitu. Oke, kita move ke industri yang kedua, yaitu FMCG. Oke, kalau misalkan dari FMCG ini, kita bisa beda lagi pendekatannya ya. Jadi coba kita breakdown dari brand versus produk dari FMCG sektor. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, Enesis itu punya beberapa lini produk nih, semacam kayak Plosa, kemudian Kispray, Antis, kemudian Adem Sari juga ya. Tapi ternyata brandnya itu lebih nggak dikenal daripada produknya sendiri. Sehingga kita bisa enhance juga, bukan dari kuatin nama brandnya, tapi kita bisa enhance dari kuatin produknya kita. Oke, selanjutnya untuk logistik, itu pendekatan juga akan berbeda lagi. Jadi kita udah nggak bahas terkait informational sama transactional ya. Sebenarnya itu bisa kita lakukan, tapi mungkin untuk logistik itu kalau kita pengen align sama company-nya atau objektif bisnisnya, itu kita harus cari tahu dulu gimana kita masuk di logistik tadi. Yang pertama itu terkait transactional keywords. Ternyata di transactional keywords-nya itu rata-rata mirip nih, dan akhirnya demand-nya itu juga tinggi banget. Jadi kita bisa target dengan halaman minor, jadi halaman yang kecil itu bisa target beberapa keywords sekaligus gitu. Oke, mungkin yang terakhir terkait measurement plan. Jadi ini kenapa kok kita include-kan, itu karena ini relate sama bisnisnya mereka. Oke, measurement plan ini penting di semua industri ya, di semua industri. Kenapa? Karena kita butuh data buat tingkatin conversion. Dan itu akan ada beberapa test case yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita lakukan conversion rate ya, optimasi itu dengan A/B test. Kemudian kita ukur, kemudian kita analisa. Dan kalau misalnya kita perlu desain ulang, itu kita bisa desain ulang. Kemudian dengan plan yang lebih matang, kita cek juga resultnya. Kalau misalkan itu udah bagus, itu nanti kita bisa iterate.
Tapi kalau misalkan itu masih belum masih belum optimal, itu kita bisa lakukan A/B test lagi gitu. Nah, selanjutnya dengan kayak gitu itu kita butuh beberapa strategi untuk kita implement. Nah, ini contohnya beberapa itu ada di banner environment. Kalau misalkan kita butuh banner gitu kan. Nah, kalau misalkan kita butuh newsletter collection ya, jadi kalau misalkan kita butuh email dari orang, itu kita bisa collecting email tadi untuk kasih tahu kalau misalkan kita ada promo sama campaign baru nih. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa cross marketing alignment. Jadi kalau misalkan yang tadi ya di beauty itu kita bisa track brand search-nya, kemudian dari sosmed atau channel yang lain itu kita bisa cek juga performanya yang sampai ngarahin ke website itu berapa, itu kita bisa kasih tahu. Nah, kemudian segmented CTA buat ngecek CTA kita, dan kita akan segmentasi berdasarkan kebutuhan orangnya, profil orangnya, umur, sampai ke demografi lainnya. Nah, kemudian dari local SEO buat nargetin GBP, Google Business Profile, kita perlu cek juga reviewnya kayak gimana terkait produk sama service kita yang ada di tiap cabang itu, sama apakah di cabang tadi itu kita udah nargetin keyword-keyword terkait misalkan klinik kecantikan plus kotanya tadi gitu. Nah, kemudian yang visualisasinya nanti akan seperti apa? Biasanya kita pakai Looker Studio ya buat identify sama visualisasi tadi. Jadi nantinya itu akan ada 4, biasanya itu ada di performance overview, traffic performance, funnel performance dari end to end ya. Journey user itu kayak gimana, kemudian event performance itu kita biasa collecting by GTM, kemudian kita arahkan ke Looker tadi untuk nge-track klik, submission form, sama scroll depth dan yang lainnya ya. Event-event lain itu kita akan track semuanya, sehingga ketika misalkan kita dapat traffic katakanlah 10K gitu ya, dan kita dapat 1% konversinya itu kita udah dapat di 100. Nah, sehingga kalau misalkan kita bisa tingkatkan 1% lagi, itu kita udah dapat 100% dari konversi yang sebelumnya. Gitu. Jadi peningkatannya udah 2 kali lipat. Gitu sih. Itu untuk measurement plan. Oke, itu saja dari aku. Aku kembaliin ke Marsha, silakan.